Pada video kali ini, sebelumnya kan kita sudah belajar ya tentang pengenalan CSS. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat ini ya, membuat dokumen CSS ya. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi pada CSS itu ada dua tipe, yang satu inline dan yang kedua adalah eksternal. Yang dimaksud dengan inline, jadi kita membuat CSS-nya itu satu file ya dengan HTML. Itu yang dimaksud dengan inline atau pada baris ya, inline. Lalu yang kedua itu eksternal. Kita membuat file baru atau dokumen baru yang dipanggil dengan CSS. Oke? Jadi kita membuat dokumen baru CSS lalu kita panggil ke HTML. Oke? Jadi untuk video kali ini kita akan belajar dulu bagaimana cara menggunakan CSS inline. Oke? Sekarang saya ambil contoh di sini. Saya akan membuat sebuah div seperti ini. Nah, jika kita menggunakan inline, kita hanya perlu menuliskan div style. Nah, di dalam style ini, value-nya atau nilainya itu adalah sebuah properti dan value dari CSS. Contohnya, saya akan mengatur lebarnya 200 pixel, lalu untuk tingginya 200 pixel, dan memiliki sebuah background color atau warna background. Itu saya akan beri warnanya biru. Oke. Jadi seperti ini. Kita simpan dan coba kita preview ya di browser kita. Nah, dia akan membuat sebuah style seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan CSS inline pada baris ya. Nah, CSS inline pun ada dua. Kita bisa meletakkannya tidak pada baris, tidak pada satu baris seperti ini. Kita bisa meletakkannya di head. Nih, di dalam head kita bisa letakkan di sini. Tapi menggunakan sebuah kunci atau key. Kuncinya itu adalah sebuah kelas ID. Ada dua ya. Oke. Contoh saya akan membuat lagi di sini ya. Div class. Nah, ini kelasnya kuncinya. Ini saya akan beri nama dengan box biru. Lalu saya tutup ya. Yang ini kita bisa jadi komen dulu. Bisa kita jadikan komentar. Nah, ini bisa kita jadi komentar ya. Lalu pada tag head, kita buat kelas. Jika kita menggunakan sebuah kelas, kita wajib menggunakan titik. Oke? Lalu kita kasih nama kelasnya yaitu box biru. Seperti ini. Contoh. Oke? Sekarang mari kita coba. Kita buka dulu tag HTML-nya style. Lalu kita tutup style. Setelah itu, kita buat kelasnya box biru. Lalu kita buka bracket seperti ini. Nah, kita sudah mendeklarasikan sebuah kelas dari CSS. Yang sekarang ini kita butuhkan adalah memasukkan sebuah inputan, properti, dan value-nya. Contoh di sini saya akan mengatur tingginya width 200 pixel dan height 100 pixel. Dan saya akan mengatur sebuah background-nya. Background color red atau merah. Baik. Sekarang kita coba simpan. Lalu kita coba preview. Nah, dia akan seperti ini. Jadi kita tidak perlu ya memberikan suatu CSS pada inline karena di sini juga bisa ya. Nah, inilah yang disebut dengan CSS inline. Oke. Nah, sekarang kita coba buat lagi. Kita paste di sini ya. Kita simpan dan preview. Nah,
Inilah manfaat dari CSS pada pengenalan CSS sebelumnya ya. Kita tidak perlu lagi tuh yang namanya bikin properti CSS. Kita hanya perlu membuat kelas, lalu kita panggil kelasnya tepat di div ini. Oke. Nah, yang kedua ini adalah ID. Jadi kita sudah belajar kelas, sekarang kita akan belajar tentang ID. Oke. Kita buat ID, lalu kita buat box merah. Oke. Pada box biru kita ganti dengan blue. Nah, ini bisa kita copy saja ya. Kita sorot semua. Kita copy lalu kita paste di dalam kelas, di dalam ID box merah. Lalu kita hanya perlu merubah warna background colornya menjadi merah. Kita simpan. Sorry. Pada kelas div box biru ini kita hapus karena kita hanya menggunakan div ID box merah. Oke. Sekarang kita bisa simpan. Lalu kita coba refresh lagi halaman browser kita. Nah, ini menggunakan div class. Ini menggunakan div ID. Tidak ada yang berbeda ya. Hanya beda metodenya saja. Ini menggunakan class dan ini menggunakan ID. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup untuk pembahasan CSS inline. Oke. Nanti pada video selanjutnya kita akan membahas tentang CSS eksternal. Oke. Baik, semoga bisa dipahami dan sampai jumpa.